Terbangkan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak ibu semua, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki semester 2. Di awal semester ini kita harus mempunyai suatu impian, ya. Jadi kita itu harus mempunyai impian kelas yang bagaimana yang kita impikan. Ya. Iya, Putri, kelas yang rapi kata Putri. Coba ada lagi. Kelas yang bersih, ada lagi. Saya memimpikan iya, saya memimpikan kelas yang damai, ada lagi. Saya memimpikan kelas yang tertib kata Jia, kelas yang nyaman. Iya, ada lagi? Tidak, ya. Itulah impian kelas kita, kelas yang rapi. Kalian memimpikan kelas yang nyaman, kelas yang bersih. Nah, untuk menuju kelas yang kalian impikan itu, tentunya kita harus apa? Harus mempunyai satu komitmen. Kita harus mempunyai kesepakatan kelas. Kita harus mempunyai kesepakatan kelas ya. Kira-kira kesepakatan kelas kita. Yang pertama, ada yang mau memberikan apa? Kesepakatan kelas? Iya, datang tepat waktu kata Juhaira. Ya. Iya, ini kesepakatan kelas kita yang pertama. Kata Juhaira, apa tadi Juhaira? Datang tepat waktu. Iya, ada lagi? Iya, coba baca. Iya, kesepakatan kelas berikutnya membaca doa sebelum dan setelah belajar. Oke, ditempel ya nak. Di berikutnya, kemudian ada lagi mengikuti pelajaran dengan tertib. Ya, nanti dibaca dulu ya nak, baru tempel ya. Oke, pelan-pelan sih kita jalannya.
padanya, dan kesepakatan kelas itu harus kita patuhi. Nah sekarang sekian aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 055985 Pekan Selesai, Ibu Erlina Stepo SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru rekan kerja SD Negeri 055985 Pekan Selesai. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya tidak mengajari Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang telah saya dapat dari pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang telah saya dapat dan mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru semua. Dalam hal ini juga saya ingin Bapak Ibu guru setelah nanti mendapat sosialisasi dari saya, juga saya harapkan semuanya ikut membuat apa yang telah saya buat di kelasnya masing-masing seperti itu. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah hadir Allah Subhanahu wa taala, karena taufik dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita yang sangat kita cintai ini guna melakukan pengimbasan. Pengimbasan ini merupakan tugas saya di modul 1.4 budaya positif. Tak lupa marilah kita sampaikan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru, di sini saya akan memberikan sedikit apa yang telah saya pelajari di guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambar seorang tokoh. Siapa yang kenal tokoh ini? Iya, Ki Hajar Dewantara adalah salah seorang pejuang, salah seorang pahlawan di dunia pendidikan. Menurut beliau, kita ini selaku seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan anak didik kita itu adalah sebagai benihnya. Jadi benih yang kita tanam itu walaupun benihnya kurang berkualitas, akan tetapi kalau dia kita semaikan di tempat yang subur, kemudian mendapat cahaya matahari dan pengairan yang cukup, kita rawat, kita basmi hama-hamanya, maka benih tersebut akan menghasilkan, ya insya Allah. Akan tetapi kalau benihnya berkualitas sekalipun, kalau kita tanam namun tidak kita rawat, tidak kita pengairan yang kurang cukup, sinar matahari yang kurang cukup, maka benih-benih tersebut insya Allah hasilnya tidak sebaik apa seperti benih yang pertama tadi. Jadi intinya kita seorang guru, kita yang sebagai seorang petani, siswa kita sebagai benihnya. Nah di sini kita diharapkan untuk membelai siswa-siswa kita didik mereka, tapi harus kita ingat bahwasanya anak didik kita adalah seorang siswa yang harus mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi siswa kita itu kita tuntun. Karena apa? Karena mereka itu harus mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam. Kita tidak bisa memaksanya, ya. Kita tidak bisa memaksa kehendaknya. Jadi, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena apa? Karena kita seorang guru itu mentransfer ilmu kepada anak didik kita, ya, termasuk kita harus memberinya budaya yang positif. Kemudian salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik untuk melakukan kontrol diri.
budaya positif. Nggak kita ini nanti kalau kita buang sampah, ibu kasih hadiah bonbon misalnya, nggak seperti itu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu tempat persemaian benih yang saya katakan tadi ya. Jadi benih kebudayaan pembentukan karakter positif. Dalam pembentukan budaya positif, guru memahami hal-hal berikut. Yang pertama, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia, apalagi anak didik kita ya, dia sangat memerlukan motivasi. Motivasi yang pertama yaitu ada 3 ya, yaitu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itulah motivasi yang ada pada diri anak. Kemudian sekarang penerapan disiplin positif dengan 5 posisi kontrol. Kita selaku seorang guru harus menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi menghukum, kemudian posisi membuat orang lain bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi pemantau. Kalau posisi penghukum misalnya ada siswa yang terlambat datang, kita beri dia hukuman. Setelah kita beri hukuman, maka dia akan bagaimana? Pasti dia akan malu, dia malu sama teman-temannya. Kemungkinan besar dia akan menjadi malas datang sekolah. Kemudian posisi membuat orang lain bersalah. Kita marah, enggak marah seperti yang menghukum tadi. Kita ngomong, tapi omongan kita itu seakan membuat dia itu bersalah. Itu juga tidak bagus. Dia akan merasa minder sama kawan-kawannya. Kemudian posisi sebagai teman. Ini bisa kita jadikan posisi sebagai teman. Tapi ingat, tidak semua anak bisa kita jadikan teman. Ada anak yang kita jadikan teman malah dia lunjak. Kita lihat-lihat anak seperti apa dia. Kemudian posisi pemantau. Nah, dalam posisi pemantau ini kita hanya memantau kegiatan anak. Mana yang tidak baik kita rasa, kita tegur dia. Kita ajak dia cerita. Seperti itu. Kemudian ini dia keterangan tadi ya. Kita lanjut. Posisi manajer. Pada posisi ini guru akan bertanya apa yang membuat anak terlambat. Misalnya dia terlambat, kita tanya kenapa terlambat. Pasti dia akan menjawab dengan jujur. Kemudian dengan menanyakan keyakinan kelas tentang menghargai waktu. Kita nanti diminta untuk membuat keyakinan kelas yang seperti sudah saya buat. Setiap kelas harus mempunyai impian kelas. Impian kelas yang bagaimana yang kita harapkan? Kita tanya anak-anak. Anak-anak, punya nggak impian kelas? Yang kamu impikan kelas itu bagaimana? Pasti nanti anak-anak itu banyak mengeluarkan ide-idenya. Bu, saya mau kelas kita cantik. Satu lagi, Bu, mau kelas kita the best. Bu, mau kelas kita itu tertib. Nah, seperti itu. Nanti kita bilang, untuk menuju kelas impian, pasti kita mempunyai satu komitmen, satu tujuan, yaitu keyakinan kelas. Inilah yang udah saya buat tentang keyakinan kelas. Di kelas 6 ada 7. Jadi nanti anak-anak apabila ada yang bersalah, ini kan semua ada di sini yang kita simpulkan, kan dari sekian banyak kita simpulkan. Kemudian apabila dia terlambat, kita tanya, masihkah ingat keyakinan kelas kita tentang disiplin waktu? Pasti dia tahu karena dia ikut membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi individu yang positif dalam dunia berkualitas, dia akan lebih berpikir positif. Kemudian penerapan budaya positif. Nah, tentang keyakinan kelas tadi. Budaya positif, saya rasa di sekolah kita tanamkan. Yang pertama, 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Di sekolah udah kita laksanakan. Kemudian berdasarkan nilai-nilai positif yang sudah kita sepakati bersama, seperti keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi anak didik kita juga mempunyai kebutuhan dasar, karena dia juga
manusia. Jadi kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan bertahan hidup. Misalnya yang terlambat tadi, kita tanya kenapa terlambat bangun Bu? Berarti dia memerlukan kebutuhan yang mana? Kebutuhan kasih sayang. Kenapa dia? Kemudian dia kebutuhan kebebasan, dia mau bebas. Berarti ini yang dia perlukan, gitu kan? Dia kurang kasih sayang. Kenapa saya katakan kurang kasih sayang? Karena dia nggak perhatikan orang tuanya. Mau tidur terlambat, nggak bangun itu terserah. Berarti orang tuanya kurang memberi kasih sayang. Berarti yang kebutuhan yang dia butuhkan adalah kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Dia mau bebas, tapi kebebasan dia itu tidak benar karena dia bisa datang ke sekolah terlambat. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka yang terlambat tadi, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Segitiga restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka melakukan orang lain. Nah, jadi kalau ada anak bersalah, misalnya istirahat, ada anak yang nyari kerudung temennya sampai nangis, kita dilaporin, Bu, si anu nangis, dijahili, gitu. Jadi kita panggil yang menjahili tadi, jangan kita marah, jangan kita sentuh, karena kita nggak boleh marah. Kita tanya, itu namanya restitusi. Kita tanya, kenapa? Apa benar kamu sudah membuat temanmu nangis? Benar, Bu. Itu kita udah berada di posisi kontrol. Kemudian kita tanya lagi, kenapa kamu melakukan itu? Itu kita ingin menanyakan positifnya. Kenapa dia lakukan? Katanya misalnya, saya cuma iseng aja, Bu. Oh, iseng. Itu berarti iseng kamu itu boleh, tapi membuat orang lain kira-kira menurut kamu benar atau salah? Salah, Bu. Nah, dalam hal ini dia yang menyatakan dia bersalah. Dia mengetahui akan kesalahannya. Itu sudah termasuk ke dalam posisi kontrol kita. Kemudian, nah inilah segitiga restitusi yang saya katakan tadi ya. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Kita validasi tindakan dia yang salah tadi. Emang benar kamu buat dia nangis? Iya, Bu. Kenapa? Saya cuma ini kok, Bu, cuma jahilin dia. Dia udah merasa bersalah. Kalau menurut kamu itu bersalah? Iya, Bu, bersalah. Nah, dalam hal ini kita harus menstabilkan identitas supaya dia tidak terus merasa bersalah. Kita bilang, anak Ibu, nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan ini. Toh semua manusia pernah mengalami. Tentang tadi keyakinan kelas, Bu. Itu Keyakinan kelas, caranya itu berapa banyak yang keyakinan kelas itu diusahakan gitu. Seperti itu kan 7. Ya, maksudnya maksimalnya. Iya. Iya. Masalah keyakinan kelas ini tergantung kita, tergantung kesepakatan kita dan anak-anak. Motivasi ke dia. Tapi kalau bisa jangan karena iming-iming dia melakukan itu. Ya, bukan sama dengan rela. Tadi kan penerapan dia dari otaknya. Aku lagi yang bertanya. Tanya, Bu. Pas di hati. Pas